semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan jejaring pemasaran. Perkenalkan, saya Vika dengan 1807513 di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Dinda dengan 1807513 Dan terdapat 3 pokok bahasan yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan aspek pengembang jejaring pemasaran, kemudian yang kedua ada manfaat dan hambatan pengembangan jejaring pemasaran, dan yang ketiga ada strategi pengembangan jejaring pemasaran. Langsung saja materi yang pertama akan dibahas oleh saya. Dalam mengembangkan bisnis, jejaring merupakan sebuah hal yang penting kita kembangkan. Salah satunya adalah jejaring pemasaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jejaring pemasaran? Jejaring pemasaran merupakan sekumpulan individu atau organisasi-organisasi yang melakukan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan pembeli dan juga mengurangi persaingan pemasaran. Nah, dalam melakukan pengembangan jaringan pemasaran, terdapat 3 aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu jaringan kerja atau network planning, kemudian yang kedua ada teman atau friends, yang ketiga ada kerjasama atau kooperatif. Kita bahas satu persatu dari jaringan kerja. Nah, teman-teman bisa lihat langsung pada slide. Menurut kami, jaringan kerja merupakan suatu kondisi dengan menempatkan analisis pada segi waktu dan juga biaya sebagai latar belakang dalam setiap membuat keputusan, khususnya yang berkaitan dengan jaringan. Kemudian, menurut Handoko, terdapat manfaat-manfaat yang kita dapat peroleh dari jaringan kerja ini. Yang pertama ada perencanaan suatu proyek yang kompleks, kemudian yang kedua scheduling pekerjaan-pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efektif, kemudian yang ketiga ada mengerjakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan juga dana yang tepat dan juga membantu menolong kita pada masa-masa sulit. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Nah, dalam melakukan pengembangan jejaring pemasaran, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masing-masing pihak, baik dari pihak kita sendiri ataupun dari pihak yang kita ajak bekerjasama. Materi yang kedua yaitu mengenai manfaat dan hambatan pengembangan jejaring pemasaran. Nah, jadi dalam mengembangkan jaringan pemasaran, terdapat beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah informasi yang luas. Nah, jadi dalam mengembangkan jaringan tentunya kita akan bertemu dengan individu-individu yang berbeda-beda. Jadi dengan bertemu dengan banyak individu yang berbeda, maka kita bisa menyerap atau mengambil informasi dari mereka. Kemudian yang kedua ada inovasi baru berkembang cepat. Jadi dari informasi-informasi yang kita dapatkan, maka mungkin saja kita bisa mengembangkan ide-ide yang kemudian akan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada membuka lapangan kerja baru. Nah, jadi jika inovasi baru bermunculan dalam dunia bisnis, khususnya pada organisasi kita, maka secara langsung akan menciptakan produk baru yang bisa kita jual. Jadi produk tersebut tentunya memerlukan ahli untuk memproduksinya, sehingga secara langsung kita akan dapat membuka lapangan kerja baru. Kemudian yang keempat ada manusia semakin kreatif. Jadi perkembangan jejaring yang terus memunculkan ide-ide baru dan juga inovasi-inovasi baru dalam perusahaan akan mendorong SDM yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi semakin kreatif dan inovatif agar tidak tertinggal dengan rekan kerja yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada persaingan yang kompetitif. Jadi dengan mengembangkan jaringan, usaha kita akan semakin berkembang. Jadi hal tersebut dapat menarik perhatian pebisnis lain untuk melakukan bisnis yang sama sehingga lahirlah kompetitor baru. Nah, dengan lahirnya kompetitor baru, maka persaingan dalam bisnis tersebut akan menjadi semakin kompetitif secara alami. Kemudian yang keenam ada kualitas produk semakin bagus. Jadi persaingan yang terjadi di pasar lama-kelamaan akan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Karena suatu perusahaan tidak mungkin mau kalah dengan kompetitornya. Jadi mereka akan terus berusaha agar produk yang mereka jual semakin bagus. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Dari manfaat-manfaat yang telah dibahas sebelumnya, pengembangan jejaring secara tidak langsung
mampu membantu pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti tadi salah satu manfaatnya adalah membuka lapangan kerja baru yang otomatis saat perusahaan atau organisasi membuka lapangan kerja baru, maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang akan membantu pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelum melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Putu Dinas Listia Putri dengan NIM 18070311055. Materi selanjutnya yaitu hambatan pengembangan jaringan pemasaran, di mana terdapat beberapa hambatan bagi suatu organisasi dalam mengembangkan jaringannya. Di antaranya yang pertama ada kurangnya kepercayaan. Jaringan atau jejaring merupakan bagaimana organisasi membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. Apabila adanya kurangnya kepercayaan atau tidak adanya kepercayaan di dalam suatu organisasi tersebut, maka akan menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai dan hubungan di dalam organisasi tersebut menjadi rapuh. Lalu yang kedua yaitu kurangnya komitmen, di mana komitmen yang dimaksud dalam konteks kerjasama atau pengembangan jejaring ini berfokus pada pembuatan rencana dan pengambilan keputusan. Nah, ketika individu atau organisasi ini memiliki komitmen yang kurang, maka mereka tidak akan memberikan pendapatnya di dalam diskusi kerjasama. Selain karena kurangnya komitmen, mereka juga takut akan terlibat konflik, sehingga mereka tidak benar-benar terlibat di dalam keputusan yang diambil suatu organisasi. Lalu yang ketiga, yaitu menghindari pertanggungjawaban, di mana tanpa adanya komitmen tadi terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan yang diambil untuk tujuan bersama, individu atau organisasi tersebut tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada rekan kerjanya, dan juga mereka akan ragu untuk memberikan feedback kepada rekan kerjanya terkait dengan performanya di dalam tim, sehingga mereka memilih untuk tidak mengingatkan rekan kerja mengenai standar performa yang tinggi demi menghindari risiko ketidaknyamanan antar anggota. Nah, apabila suatu organisasi tersebut tidak dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada, maka akan dapat menyebabkan suatu organisasi tersebut mendapatkan penolakan kerjasama atau kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan jaringan, di mana terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh individu atau suatu organisasi untuk mengembangkan jaringannya. Di antaranya, pertama ada bergabung dengan organisasi profesional. Apabila suatu organisasi atau individu membutuhkan tempat atau wadah untuk menambah networking-nya secara signifikan, maka mereka dapat bergabung dengan organisasi profesional. Ketika bergabung dengan organisasi profesional tersebut, mereka dapat mencoba untuk membangun relasi dengan anggota-anggota organisasi yang ada, sehingga dapat mencari tahu orang lain yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita, yang kedepannya bisa saja menjadi mitra bisnis dari organisasi atau diri kita sendiri. Yang kedua yaitu menghadiri acara sosial, di mana dengan menghadiri acara sosial seperti kegiatan amal atau acara olahraga antar kantor, maka dapat membantu kita untuk membangun jaringan dan relasi. Meskipun terkesan santai, suasana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbincang dengan orang lain, sehingga kita bisa saja mendapatkan rekanan bisnis yang baru. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan kelompok atau komunitas lain. Seperti yang kita ketahui, bergaul dan berinteraksi dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat sama dengan diri kita atau sesuai dengan organisasi kita memanglah menyenangkan. Namun, dengan mencoba untuk menjalin relasi dengan komunitas yang memiliki kesukaan yang berbeda, maka dapat membuka pemikiran kita mengenai perspektif yang berbeda dengan perspektif kita sebelumnya, di mana hal ini akan dapat membantu kita untuk memperkaya pola pikir, kreativitas, dan ide-ide dari organisasi. Selanjutnya yaitu memanfaatkan internet, di mana dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, jaringan internet sangat berperan penting dalam mengenalkan dan memasarkan produk, khususnya pada produk industri kreatif, di mana pemasaran sistem online ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan tersebar di dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya yaitu menentukan target, di mana salah satu faktor krusial untuk menjamin jaringan kita semakin meningkat hari demi harinya, yaitu dengan menentukan target. Target yang dimaksud di sini yaitu target untuk menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan klien atau organisasi lain untuk diajak
bekerja sama. Nah, dengan menentukan target maka akan menyebabkan kita dikejar oleh deadline sehingga menyebabkan kita terpacu untuk memperluas jaringan pemasaran kita lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu mengenai rantai nilai, di mana rantai nilai merupakan sekelompok organisasi yang berhubungan secara vertikal yang memberi nilai tambah pada produk atau jasa yang dipindahkan dari pemasok menjadi produk akhir pada konsumen atau organisasi pengguna akhir. Di mana rantai nilai ini disebut juga dengan saluran distribusi. Strategi berkenaan dengan bagaimana perusahaan menjangkau pasar sasarannya. Nah, sebagian perusahaan memasarkan produknya secara langsung ke pemakai akhir dan sebagian lagi memasarkan melalui satu atau lebih saluran distribusi. Jadi, dengan strategi yang tepat akan menyebabkan saluran distribusi yang efektif dan efisien yang akan menyebabkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan mengenai alasan pentingnya membangun jaringan. Selamat menyaksikan. Why is networking so important? Asked by Philip via the secret Facebook group for Alaxers. Whenever this topic comes up, you usually think of a room full of nicely dressed people sipping cocktails and exchanging business cards and pleasantries, all in the hopes of meeting people that will benefit them. They're either looking for opportunities or for solutions to their problems. Networking creates long and lasting relationships with others. It's about making a connection with someone that, if you can call them a year from now, they'll be happy to hear from you. You'll get together and share what interesting projects you're working on, the good, the bad, and maybe even leverage each other's knowledge and contacts for personal gain. Sociologists call this having social capital. The more people you know that fit in the previous description, the more valuable your network is. And if you're wondering where to find them, well, pretty much anywhere. Networking can happen at a conference, at a leadership program, in line at Starbucks, at a resort in Capri, or an event you discovered on Facebook. And speaking of, you cannot go on Facebook these days without being bombarded by events with the term networking in them. From personal experience, these are mostly a waste of time because almost everyone there is looking to vampire time, energy, and resources over drinks without giving anything back in return. Your best bet is specialty events, where people who have a particular set of skills, which you might be interested in, gather together. They will be more than happy to talk about things they're passionate about, and you'll learn a lot more in return. One really important perk of networking that others seldom mention is the confidence boost you acquire from constantly getting out of your comfort zone and meeting new people. This trait will quickly prove to be invaluable for the rest of your life. In many of our previous videos, you've heard the saying, "Your network is your net worth." This has been proven to be accurate throughout the ages. Those who have a solid circle around them can always rely on it. The rest don't have that luxury. The same circle can accelerate your growth. The more people you know, the more opportunities will come your way. Strategic partnerships and recommendations can go a long way these days, and you can never have enough of those in your corner. Now, while all of this sounds fantastic, we can already see in the comments, "But Alux, I'm an introvert, I'm shy, I can barely muster up the nerve to talk to one person, let alone go into a room full of people and network." Well, that's fine, it just means you're not there yet. Start small. Reach out to old connections. Maybe an old friend from high school or university, or maybe someone that you got along with at a previous job. It could even be that nice neighbor that always says hi when you meet, but never really got a conversation going. Are social creatures, so why not improve that aspect of your life? Do you have some other tips that might help Alaxers out there? What's your experience with networking? We can't wait to hear your stories. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kekurangan dalam materi kami. Dan kami tutup dengan terima kasih.